ketika Rasulullah dimandikan, itu kemana air bekas mandinya Rasulullah? Ada 6 orang yang mandi Nabi. Yang pertama adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah menantu Rasulullah SAW, menantunya. Yang kedua pamannya, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Abbas ini adalah kakak dari ayah Rasul. Jadi Rasul punya ayah namanya Abdullah dan punya kakak namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya yang ngikutin mandi Nabi. Yang kedua anaknya sahabat Abbas. Jadi sepupu Nabi, namanya Fadel bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi. Yang keempat namanya Kusam bin Abbas, adik dari Fadel, masih sepupu Nabi. Yang kelima Usamah bin Zaid, ini orang lain, tapi kenapa beliau itu diberi kesempatan mandi jenazah Nabi, nanti ada ceritanya. Yang terakhir Sukron bin Fulan, ini enggak terkenal tapi ikut memandikan jenazah Habib Abdullah Al-Muhdar. Siapa yang hafal dan mencatat nama-nama orang yang memandikan jenazah Nabi, itu akan terlindungi matanya dari kebutaan dan sakit mata. Jadi kalau hafal nih, kalau nggak hafal ditulis nama-nama sahabat yang ikut memandikan jenazah Nabi, diapalin. Kalau nggak ngapal udah tua ya, tulis saja. Ditulis nih, insya Allah akan terhindar dari kebutaan dan sakit mata. Ini amalan dari Al-Habib Abdullah Al-Muhdar. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Alil Azim. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para bini sepuh, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita Bapak Haji Arjo, kita doakan panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Bapak Haji Raqib, orang tua kita Bapak Haji Said, ketua arisan silaturahim Bapak Ustadz Adi Jayadi, serta para orang tua yang alia yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Al-Husna ini, kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Rabu, biasanya guru kita yang ngisi Ustadz Haji Bahrudin Shah, namun beliau sedang berduka. Ayahnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu kemarin, dan malam hari ini adalah malam yang ke-7 harinya tahlilan, zikir. Kita di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayah dari guru kita Al-Ustadz Haji Bahrudin Shah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah arisan silaturahim yang saya hormati, sebagai materi malam hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa fadilah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah keterangan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf
Beliau mengatakan kullu muslim kasirul lisanihi yusolli 'alan nabi aqallu yudhammu bi barakatin. Setiap muslim kita nih orang yang mengaku beragama Islam, kemudian lisan kita, mulut kita banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau aqallu bidomin barakatin asarah. Sedikitnya ada 10 jaminan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 10. Cuma nanti saya sampaikan cuma 3 aja. Jadi ada 10 sedikit nih. 10 banyak. Kata beliau sedikitnya akan mendapatkan 10 keberkahan. Yang pertama, du'auhu mustajabah. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita doa tanpa membaca salawat itu muzabjabina bainas sama wal ard. Doa kita terkatung-katung antara langit dan bumi. Nyampe kagak, turun kagak. Sebab kalau kita dulu ngirim surat nih, di zaman dulu nih, biasa kalau kita ke kantor pos, biasa kita ngirim surat, alamatnya lengkap, ditempelin apa tuh? Perangko. Nah, ini tukang pos nganterin nih, alamatnya lengkap, ada perangkoknya. Nah, sholawat itu ibarat perangkok. Ibarat perangkok. Kita doa kepada Allah, minta ini, minta itu, lengkap. Tetapi tidak sedikit pun kita baca sholawat, kagak nyampe itu doa kita. Makanya kalau kita doa itu setelah kita muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, terus kemudian dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, doa dah tuh, minta apa aja dah, nyampe tuh doa kita. Yang membawa doa kita kepada Allah adalah sholawat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita sholat 5 waktu wajib ataupun sunnah, kemudian selesai baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selesai baca sholawat kita salam, insya Allah pasti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat ketika sholat itu wajib, rukun, dibaca ketika dalam sholat. Orang yang gak baca sholawat ketika sholat gak sah sholatnya. Sebab baca sholat itu hukumnya rukun, sama seperti baca Fatihah. Nah, sama dengan doa. Kalau kita doa tanpa diiringi dengan baca sholawat, nggak bakal nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kalau kita doa kemudian kita baca sholawat, doa'uhu mustajabah, doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keberkahan yang kedua, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagab, yamutu bil yaqin, nanti kita akan mati mendapatkan keyakinan la ilaha illallah. Kenapa? Sebab la ilaha illallah itu biasanya beriringan dengan Nabi kita Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nanti kalau kita bakal mati nih, tenggorokan kita sudah ada sampai di sini, ruh kita di tenggorokan. Disitulah kita akan mendapatkan keyakinan. Keyakinan apa? Di situ kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah berkat kita suka dan sering membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya sekarang aja mungkin kita belum berasa. Nanti kalau kita dikit lagi mau meninggal dunia, itu kalau kita rajin suka membaca sholawat, itu kita akan mendapatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyebut kalimat la ilaha illallah karena kita suka dan sering bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang ketiga, ini agak panjang nih pembahasannya. Yang ketiga, keberkahan yang akan didapat adalah liqa'u Rasulullah SAW, akan bertemu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Cuma nih kata-kata berjumpa atau bertemu jangan kita pikirkan ketika di akhirat. Boleh jadi ketemu Nabi di dunia, bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi didatangi oleh Rasulullah SAW, bisa jadi dengan perantaraan orang lain. Jadi ketika bibir kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, nanti akan datang Rasul kepada kita. Nah, ini ada cerita, ini agak panjang ceritanya. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Mutalawi Sa'rawi. Ini bukunya saya bawa nih. Namanya Syekh Muhammad Mutalawi Sa'rawi. Beliau ini adalah ahli tafsir, ahli hadis, dan juga ahli pidato, orator. Beliau ulama dari Mesir. Itu meninggal barangkali tahun 90-an. Ketika masih muda, tahun 80-an, beliau ini ngikutin pertemuan ulama. Jadi di Universitas Al-Azhar Universitas Al-Azhar di Mesir, itu diadakan ijtima ulama. Ulama-ulama se-Mesir itu yang kaliber dunia dan ahli semuanya kumpul. Itu sekitar tahun 80-an, dan Syekh Mutalawi Sa'rawi itu masih muda. Nah, setelah kumpul bertemu membahas masalah agama selesai, kemudian ada seorang syekh pemimpin ijtima ulama berkata begini, siapa yang ingin bertanya masalah agama sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini? Nah, ngacunglah ini Syekh Muhammad Mutalawi Sa'rawi yang masih muda. Saya ya Syekh, saya ingin bertanya kepada jamaah semuanya, kepada ulama-ulama di sini, ketika Rasulullah dimandikan, itu kemana air bekas mandinya Rasulullah SAW? Nah, hanya itu doang kan, sederhana. Jadi pertanyaannya, ketika Nabi dimandikan, udah jadi jenazah nih, Nabi kan dimandiin tuh. Kalau kita kan di sini kalau dimandiin bisa sampai 2 tong ya, 2 drum. Itu airnya ketahuan tuh, ada yang ke got, ada yang ke kali, ada yang ke mana tuh kelihatan airnya. Itu campur sama sabun. Itu Nabi itu ketika dimandikan, air bekas mandi Nabi kemana? Sebab dalam keterangan kitab perawi itu kering tuh di bawahnya, nggak ada bekas. Itulah kelebihan Nabi. Nabi itu dimandikan nggak banyak air, dan itu di bawahnya kering. Itu kemana airnya? Ini ulama yang ditanya bingung, kemana ya airnya? Kemudian nih ulama ini yang luar biasa ilmu tinggi, ya anak muda, saya nggak tahu jawabannya. Nanti saya akan sampaikan pada pertemuan akan datang. Saya nanti akan mencari referensi buku-buku kemana air bekas mandinya Rasulullah SAW. Ini kemudian pemimpin ulama ini yang ahli agama juga, seorang syekh yang seorang ulama Al-Azhar, pulang ke rumah, kemudian masuk kamar malam hari nangis karena nggak ketemu jawabannya. Dibuka kitab tafsir semuanya nggak ketemu jawabannya. Kemudian dia masuk kamar di mihrab berzikir. Nah, salah satu zikirnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ratusan dia baca sholawat sampai akhirnya dia tertidur pules, capek. Nah, ngimpi ketemu Rasulullah SAW. Ini syekh ulama besar ini yang tadi ditanya oleh ulama Muhammad Mutalawi Sa'rawi yang masih muda, itu baca sholawat, ngimpi
tidur ngimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, disitulah dia bertanya kepada Rasul tentang tadi tuh, kemana air bekas mandinya Rasulullah SAW ketika jenazah. Ketika bermimpi itu, Nabi didampingi seorang anak muda. Anak muda ini membawa lampu. Jadi dalam mimpi ini anak muda bawa lampu, kemudian di sampingnya adalah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada anak muda yang bertanya kepadaku tentang ketika engkau dimandikan dalam keadaan sudah jadi jenazah, itu air bekas mandinya kemana ya Rasul? Langsung Rasul menjawab. Ini luar biasa jawabannya. Apa kata Rasulullah? Bagian wajah air yang diusapku dimandikan bagian wajah, itu sebagian airnya diminum oleh mantuku, sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebab dalam sejarah yang mandi Nabi itu ada 6 orang. Yang mandi Nabi ada 6 orang. Ulama aja nih kalau meninggal dunia itu berebutan. Ulama nih meninggal itu berebutan pada mandiin. Apalagi Rasulullah SAW. Cuma kemudian hanya beberapa orang yang ditunjuk untuk memandikan Nabi. Nah, dalam keterangan ada 6 orang yang mandi Nabi. Yang pertama adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah menantu Rasulullah SAW, menantunya. Yang kedua pamannya, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Abbas ini adalah kakak dari ayah Rasul. Jadi Rasul punya ayah namanya Abdullah dan punya kakak namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya yang ngikutin mandi Nabi. Yang kedua anaknya sahabat Abbas. Jadi sepupu Nabi namanya Fadel bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi. Yang keempat namanya Kusam bin Abbas, adik dari Fadel, masih sepupu Nabi. Yang kelima Usamah bin Zaid, ini orang lain. Tapi kenapa beliau itu diberikan kesempatan mandi jenazah Nabi? Nanti ada ceritanya. Yang terakhir Sukron bin Fulan. Ini enggak terkenal tapi ikut memandikan jenazah Nabi kita Muhammad SAW. Saya ulangi, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadel bin Abbas, Kusam bin Abbas, Usamah bin Zaid dan Sukron bin Fulan. Kata Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, siapa yang hafal dan mencatat nama-nama orang yang memandikan jenazah Nabi, itu akan terlindungi matanya dari kebutaan dan sakit mata. Jadi kalau hafal nih, kalau nggak hafal ditulis nama-nama sahabat yang ikut memandikan jenazah Nabi, dihafalin. Kalau nggak hafal udah tua ya, tulis saja. Ditulis nih, insya Allah akan terhindar dari kebutaan dan sakit mata. Ini amalan dari Al-Habib Abdullah Al-Muhdar. Saya ulangi lagi, yang mandi jenazah Nabi sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abbas bin Abdul Muthalib. Yang ketiga Fadel bin Abbas. Yang keempat Kusam bin Abbas. Yang kelima Usamah bin Zaid. Dan yang keenam Sukron bin Fulan. Inilah sahabat atau 6 sahabat yang memandikan Nabi. Jadi kata Nabi, itu bagian wajah itu airnya diminum oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana bagian yang badan, tangan, kaki? Ini luar biasa nih jawaban Nabi. Itu bekas memandikan jenazah atau air bekas memandikan jenazahku, itu airnya enggak sempat jatuh ke tanah. Enggak sempat jatuh ke tanah. Itu langsung dihisap, langsung dihirup oleh sinar matahari yang panas. Itu matahari lagi panas-panasnya, itu enggak sempat itu jatuh ke tanah, itu langsung dihirup atau dihisap oleh sinar matahari yang panas, naik ke atas, kemudian menjadi awan. Ini bekas mandinya Rasulullah.
Dan awan-awan ini nyebar ke seluruh dunia. Nyebar tuh. Ke sono kemari nyebar tuh. Dan jadilah hujan. Nah, tetesan-tetesan hujan yang tadi bekas air mandinya Rasulullah itu tetesannya, satu tetes jadi masjid dan jadi musola. Ini Masjid Al-Wusta nih, itu tetesannya bekas mandi Rasulullah SAW, satu tetes. Jadi mencar tuh ke seluruh dunia. Tuh. Jadi kalau ada masjid-masjid, musola-musola yang ada di dunia itu adalah bekas tetesan yang kemudian itu jadi ya hujan, bekas tetesan mandinya Rasulullah SAW. Makanya di masjid atau di musola itu paling banyak orang baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu dijawab oleh Rasul lewat ngimpi tadi tuh. Kemudian bangun nih, ya Allah alhamdulillah, nih orang yang ulama besar nih. Ternyata jawabannya ini. Jadi tadi ada yang tanya itu anak muda yang namanya Syekh Mu'tawi Sahrawi, tadi nanya kemana bekas mandinya Rasulullah, airnya ternyata dijawab sama Nabi lewat mimpi. Kemudian besoknya dibikinlah pertemuan. Bikin pertemuan ulama, itu udah girang banget tuh dia. Ulama ini udah girang banget, udah pengen ngasih jawaban. Pas udah kumpul ulama ini, kemudian dia ngomong begini, siapa yang kemarin yang nanya kemana air bekasnya mandinya Rasulullah SAW ketika jadi jenazah? Itu nggak ada yang ngacung tuh. Anak muda yang tadi nanya itu ada di situ, namanya Syekh Mu'tawi Sahrawi, masih muda. Kemudian anak muda langsung ngomong begini, ya saya udah tahu jawabannya. Udah tahu jawabannya. Ini kan bingung nih yang mau jelasin. Kan dia belum tahu. Sebab Nabi jawabannya lewat ngimpi. Kok kamu bisa tahu jawabannya? Apa kata anak muda yang namanya Syekh Mu'tawi Sahrawi? Ya Syekh, ketika engkau bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan bersama anak muda yang sedang membawa lampu, itu anak muda itu saya. Tuh. Anak itu saya. Jadi dia ngikut tuh. Ngikut bermimpi atau diimpikan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ini akhirnya ini ulama ini Syekh Mu'tawi ini menjadi ulama besar. Kalau kita nanti klik di Google tuh ada, ketik aja Syekh Mu'tawi itu seorang alim al-alamah, orang yang luar biasa, ahli pidato, karangannya banyak, dan itu kalau ngomong itu luar biasa, orang terpukau, dan kata-katanya kata penuh hikmah, kitabnya juga banyak. Nah itu karena memang beliau juga adalah banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi di antara keberkahan kalau kita baca salawat, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang pertama doa kita diijabah, yang kedua nanti kalau kita mati akan mendapatkan keyakinan dapat mengucapkan la ilaha illallah, yang ketiga insya Allah kalau kita yakin bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah berhenti baca salawat. Jadi luar biasa ini, mau tidur baca sholawat, bangun tidur baca sholawat, apa aja dah. Sebab sholawat itu amalan yang tidak nggak ada istilah ditolak. Kalau kita kan kalau sholat riya nih, riya pengen dipuji, pengen disanjung, yurauna wa yamnaunal maun. Sholat kita ditolak sama Allah. Sodakoh nih 10 juta, pengen dipuji, pengen disanjung, riya 10 juta ditolak. Baca Quran kencang-kencangnya, pengen dipuji sebagai ahli Quran, suaranya bagus, ditolak. Tapi kalau kita baca sholawat nih, riya, pengen dipuji nih, baca sholawat tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baca sholawat tuh sampai sekencang di speaker, pengen dipuji, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan sholawat, beda dengan amalan yang lain. Maka
Sholawat itu adalah amalan yang tidak mengenal istilah ditolak. Sebab sholawat kata Nabi adalah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengajian kita malam hari ini, yang intinya bahwa kalau kita suka baca sholawat, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholawat apa aja, mau sholawat nariyah, sholawat kamilah, sholawat banyak sholawat kita baca sebanyak-banyaknya, insya Allah pasti diterima. Itu menjadi keberkahan buat kita. Ya, mudah-mudahan manfaatnya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya, kita baca Fatihah, kita doakan sekali lagi orang tua kita, orang tua dari guru kita Al-Ustaz Haji Bahrudin yang telah meninggal oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min darajannah. Juga barangkali antara kita ada yang sakit, jamaah kita, jamaah arisan ada yang sakit. Saya dengar itu Haji siapa itu? Haji Hasan ya. Istrinya yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang yang punya masalah, punya problem, punya urusan hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusannya. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajini wa ala kulli niyatin sholiyah ma'as salamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsud bil qabul bil hadratir rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu ya karim ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukabiyu majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa li ajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa ansir wa balligh maqaramul ajim wa ma halalnahu wa ma sabahna wa ma astaghfarnahu bi hajil mas'usna hadiyatan minna wa sila rahmatan minka najila wa barakatan samila wa sarakatan mutaqabbal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa jami'ul salim wa sahabati wa qarabati rasulillahi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan awliya Allah minas syuhada was shalihin mati rasul khususan abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa qarabatina wa li ikhwina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masariq wal magharibiha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan al-qubul al-marhum al-maghfur la abi Haji Mawardi bin Salim al-marhum ummi Haji Alfiyah binti Haji Salim almarhum al-warqi Haji Mi'ad bin Haji Kamin almarhum Haji Siti Rusmiyati binti Haji Nasim almarhum Haji Salim bin Haji Ali almarhum Haji Satimah binti Haji Salim almarhum Bapak Sadih bin Nirin almarhum Mahmajimah binti Bapak Jidil almarhum Bapak Budin bin Birak. Allahumma taqassana wa taqassahum bi rahmah wal maghfirah. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'abihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'abiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'abihim wa'fu anhum wal jannata maswahum wa akrim nuzulahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hifari niran. Allahumma ij'alna sakura waj'alna sabura waj'alna auladana khususan aulada almarhumah min ibadika sholihin. Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi barham walidina Rabbi barham walidina
Rabbi farham walidina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wadkhilnal jannata mal abrari aji jagobar ya rabbal alamin wa sana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin